Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Korota Ayuni. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial cara menggunakan SPSS untuk mengejarkan frekuensi, deskriptif, explore, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Ya, sebelumnya di sini saya sudah membuat 3 soal yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama, saya akan mengerjakan frekuensi terlebih dahulu. Mari kita buka SPSS-nya. Ya, selanjutnya kita akan mengisikan properti yang harus diisikan. Yang pertama ada jenis kelamin, dan di kolom kedua kita isi dengan hasil penilaian. Untuk type sendiri kita menggunakan numeric, namun kita mengubahnya dengan desimalnya 0 ya. Nah, selanjutnya kita mengisikan labelnya. Yang pertama itu jenis kelamin, dan yang kedua itu menggunakan hasil penilaian. Untuk selanjutnya, karena tadi menggunakan 2 data, yaitu ada laki-laki dan perempuan, maka kita di bagian value jenis kelamin kita atur terlebih dahulu seperti ini ya. Selanjutnya yang diubah yaitu bagian measure, kita ubah menjadi scale. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki tahap menginput data. Untuk jenis kelamin sendiri itu ada 2 jenis ya, laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk value kita ubah agar kita memudahkan untuk menginput datanya. Yang pertama saya isikan data perempuan yang ditandai dengan angka 1. Dan selanjutnya kita isikan angka 2 untuk menandai bahwa itu laki-laki. Untuk selanjutnya, untuk menginput hasil penilaian, kita bisa langsung mengcopy paste data yang sudah ada. Nah, begitu tampilannya. Namun jika kita ingin melihat bahwa itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kita bisa melihatnya di bagian view dan value labels. Nah, seperti itu. Nah, ketika tahapan ini sudah selesai, kita bisa langsung menyimpannya di file, lalu pilih save as, dan kita mengubah namanya sesuai yang diinginkan dan memilih folder untuk tempat kita menyimpan. Untuk selanjutnya yaitu tahapan mengolah data, kita bisa langsung memilih analyze, lalu deskriptif statistik, dan kita pilih frekuensi.
Nah, di sini kita pindahkan bagian hasil penilaian. Setelah itu klik statistik dan kita pilih mean, median, sum, lalu seperti itu. Kita klik continue. Setelah itu kita atur bagian chart, lalu klik histogram agar nanti hasilnya menjadi sebuah histogram. Nah, untuk selanjutnya kita pilih formatnya ascending values, dan selanjutnya kita klik OK. Begitulah tampilan dari tabel frekuensi yang diharapkan. Lalu kita pilih save dan kita namain dengan output. Itulah tampilan dari distribusi frekuensi hasil penilaian. Bisa dilihat tampilannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengatur bagian dari jenis kelaminnya. Kita pilih analyze, lalu descriptive, statistik, lalu frekuensi, dan kita pilih bagian jenis kelamin. Atur kembali chart yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan pie chart. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilannya, yaitu berbentuk seperti ini. Lalu kita klik save untuk menyimpan hasil data tersebut. Nah, itulah data output dari distribusi frekuensi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengolah data deskriptif. Ya, yang pertama pilih analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih deskriptif. Lalu kita pilih hasil penilaian. Lalu kita atur di bagian option. Sesuai yang dibutuhkan. Nah, setelah itu akan muncul hasil distribusi deskriptifnya. Setelah itu jangan lupa kita save outputnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengolah data explore. Yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih deskriptif, statistik, dan kita pilih explore. Pindahkan hasil penilaian ke dependent list, lalu jenis kelamin ke factor list. Kita pilih plot ya, lalu kita atur bagian plotnya sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan.
Nah, inilah hasil dari olah data Explore. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita save kembali agar datanya tidak hilang. Nah, itulah hasil dari olah data frekuensi, deskriptif, dan Explore. Nah, selanjutnya di sini ada soal validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan menggunakan soal penelitian prestasi kerja guru dengan 5 butir pertanyaan. Ya, yang pertama, seperti biasa kita akan mengisikan properti atau mengatur properti yang akan digunakan, yaitu P1 untuk pertanyaan 1, P2 pertanyaan 2, dan P3 pertanyaan 3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk desimal kita atur menjadi 0 ya. Untuk label kita beri keterangan pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya. Untuk values kita atur biasa, missing, yang kita atur lagi yaitu measure, ubah menjadi scale semuanya. Tahap selanjutnya yaitu inputan data. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan tabel bantu ya, jadi kita tidak perlu satu-satu memasukkan angkanya. Jadi nanti saya tinggal kopas data-data tersebut sesuai dengan kolomnya. Pertanyaan 1 di bagian pertanyaan 1 dan seterusnya. Nah, seperti itu tampilannya. Lalu kita masukkan sampai pertanyaan 5. Ya, setelah muncul hasil data tersebut, kita langsung save. Seperti biasa, tuliskan nama, setelah itu klik save. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita akan mengolah data tersebut. Yang pertama pilih analyze, kita scale, lalu reliability analyze. Nah, selanjutnya yaitu kita memindahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke kolom items. Setelah itu kita pilih statistik untuk mengatur sesuai yang diinginkan. Nah, seperti itulah tampilan setelah kita melakukan reliabilitas. Selanjutnya kita save seperti biasa. Nah, seperti itulah tahapan dari uji reliabilitas dan validitas.
Nah, dan yang terakhir yaitu tentang soal normalitas. Sama seperti yang lain, langkah pertama kita mengatur properti di bagian variable view. Sesuaikan, yang pertama ada tinggi dan yang kedua itu berat. Untuk desimal kita tetap pilih 0, dan untuk label kita berikan tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya kita langsung atur measure, kita pilih scale. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita memasukkan data. Kita copy paste bagian tinggi badan, nah seperti itulah setelah di input. Selanjutnya tinggal yang berat badan. Kita buka soalnya dan kita copy paste. Nah seperti itu ketika data sudah diinput semuanya. Selanjutnya kita bisa langsung menyimpan di bagian file, lalu kita pilih save as dan kita beri nama uji normalitas. Setelah kita selesai menginput data, kita langsung akan mengolahnya. Kita pilih analyze, lalu kita pilih bagian parametric text, kita pilih one sample Kolmogorov, pindahkan tinggi badan dan berat badan tersebut dan atur distribusinya menjadi normal. Nah, lalu akan muncul hasil uji normalitasnya. Langsung kita save dan kita beri nama output uji normalitas. Seperti itulah tahapan-tahapan untuk mengerjakan frekuensi, deskriptif, ekspor, validitas, reliabilitas, dan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.